Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah di masjid yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menerima amal soleh kita pada siang dan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa berdiri di sini untuk bisa berbagi ilmu jika memang ada ilmu yang mau diambil, ya. Dan tadi saya dipaksa untuk imam, semoga habis ini saya tidak dipaksa lagi sebab saya kedinginan, subhanallah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah yang berkaitan dengan doa, yang berkaitan dengan doa pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan bagi orang yang puasa. Sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan bahwa para ulama itu membagi doa itu jadi dua. Ada yang disebut dengan doa masalah, ada juga yang disebut dengan doa ibadah. Jadi doa masalah itu orang punya masalah minta sama Allah, ya, doa meminta, memohon, itu namanya doa masalah. Ya, doa masalah ini doa yang seseorang disitulah mengamalkan adab-adab berdoa. Adab-adab berdoa berarti dia menghadap kiblat dalam kondisi suci, kemudian dia mengangkat tangan, kemudian memuji Allah, kemudian bersalawat, kemudian meminta ampun, ya, minta ampun dulu sama Allah, baru minta, ya. Jadi jangan ujuk-ujuk minta, enggak minta ampun dulu, ya. Mengamalkan doa Nabi Sulaiman, Rabbi firli wahabli mulkal la yambagi li ahadin min ba'di. Jadi ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan. Jadi sebelum meminta kerajaan, meminta ampun. Berarti artinya orang kalau minta ampun, kata para ulama, jika sudah diampuni dosa-dosanya, maka apapun yang ia minta akan diijabah. Maka dari itu kalau minta apapun kepada Allah, minta ampun dulu. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba minta apa. Terus nanti juga diakhiri dengan salawat dan pujian kepada Allah Ta'ala. Baik, itu namanya doa masalah. Kapan itu? Pada waktu-waktu mustajab atau pada waktu-waktu di mana orang memang butuh untuk berdoa. Waktu-waktu mustajab antara adzan dan iqamat, sepertiga malam terakhir, ya, ketika waktu hujan, ketika seorang lagi puasa, lagi musafir, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian doa yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah itu doa yang sudah ditentukan lafadznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya, tempatnya, kondisinya, dan lafadznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Contohnya, itu namanya doa ibadah. Sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu juga doa ibadah. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Waktunya kapan, tempatnya kapan, kondisinya bagaimana, lafadznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dengan disebut dengan doa ibadah. Bedanya apa doa masalah dan doa ibadah? Kalau doa ibadah tidak perlu kita mengerjakan adab-adab doa masalah tadi. Emang kita kalau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika angkat tangan gini? Enggak kan? Enggak. Meskipun itu doa, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, meskipun itu doa, tapi kita tidak angkat tangan dulu. Ya. Doa setelah wudu, doa masuk masjid, masuk rumah dan seterusnya, kita tidak mengangkat tangan dan tidak harus menghadap kiblat. Enggak harus, ya.
Kalau misalkan ke sana gitu, gimana? Iya, barakallahu fikum. Nah, lalu bagaimana kaitan dengan puasa? Kaitannya dengan puasa. Ada satu hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Apa doa itu? Da'watul musafir, doa orang yang bersafar. Wa da'watus shaim, doa orang yang berpuasa, shaim. Wa da'watul walid liwaladihi, dan doa orang tua kepada anaknya. Bagaimana jika seseorang dalam kondisi puasa, bersafar, dan doakan anaknya? Masya Allah, Allahu Akbar, ya. Jadi luar biasa seperti itu. Ini semangat banget ya. Baik, barakallahu fikum. Tapi mudik dilarang, maaf. Ya, subhanallah bihamdih. Jadi seperti itu. Nah, kapan mengamalkan doa masalah ketika Ramadan? Kapan? Menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa. Karena di sana ada satu hadis lagi, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Salah satunya wa da'watus shaimi hina yuftir, dan doa orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Perhatikan di sini, lafadznya diperhatikan. Hina yuftiru, pakainya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu future tense. Ya, saya ngertilah bahasa Inggris dikit-dikit. Jadi kata kerja yang akan datang gitu. Hendak berbuka. Jadi ketika hendak berbuka itu waktu di mana kita akan diijabah doa kita. Dikatakan bahwa para penduduk Madinah, mereka apabila 10 menit menjelang berbuka, mereka biasa angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini yang belum kita amalkan loh. Kenapa bisa begitu? Para ulama mengatakan bahwa karena ketika kita hendak berbuka puasa, saat itu kita di puncak-puncaknya haus, di puncak-puncaknya lapar, di puncak-puncaknya kita butuh kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ apabila kita meminta kepada Allah, diijabah. Masya Allah ya. Doa masalah. Jadi memang kita ini doa masalah perlu kita amalkan. Oke ya. Kalau kemarin khutbah Jumat saya menyampaikan masalah buka dan sahur. Bukanya bagaimana dan belum diamalin oleh sebagian kalian. Astagfirullah, tobat nasuha antum. Ya. Jadi tadi ada yang kepergok sama saya nggak ngamalin gitu ya. Jadi barakallahu fikum. Tapi nggak apa-apa, semoga Allah terima tobat antum. Jadi barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, setelah berdoa, bismillah. Setelah bismillah, makan atau minum, makannya kurma sama minum air putih. Bukan es teh, bukan. Bukan es campur, bukan es, saya nggak sebut ya. Khawatir ada yang tersinggung. Dan seterusnya. Air putih, kemudian setelah itu kurma, barulah kita ucapin hadis riwayat Abu Dawud, zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Oke. Pembahasan yang ingin saya lebih tekankan dalam hal ini adalah doa masalah. Tadi doa masalah boleh ya, bahkan dianjurkan menjelang berbuka. Kemudian bagaimana jika kita tidak doa masalah tapi mencukupkan diri dengan doa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, atau jika lebih panjang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hal yajuz? Apakah boleh? Hukumnya boleh. Boleh menurut 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dalam kitab-kitab 4 mazhab dibolehkan. Dibolehkan. Jadi Allahumma lakasumtu itu dibolehkan. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu yurwa an ba'di sahabah. Diriwayatkan dari sebagian sahabat. Memang bukan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu dikerjakan oleh sebagian sahabat. Oke.
Kemudian yang lebih menarik adalah yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, andai kata riwayatnya tidak sahih pun, tetap boleh diamalkan, karena memang kita ini dianjurkan untuk berdoa menjelang berbuka puasa. Jadi Allahumma laka sumtu itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah. Jadi boleh diamalkan menurut fatwa para ulama kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi urutannya kalau boleh diurutkan berarti Allahumma laka sumtu. Kemudian setelah itu bismillah, makan minum, baru zahabat dzama'u. Oke. Saya tidak menyalahkan pendapat yang mengatakan bahwa zahabat dzama'u itu dibaca sebelum makan atau minum. Ingat ya. Memang ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa dibacanya zahabat dzama'u itu sebelum makan minum. Ada juga yang mengatakan setelah makan minum. Begitu. Tapi apabila kita merujuk kepada fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan dibacanya setelah makan dan minum. Karena itu doa ibadah, bukan doa masalah. Kalau tadi Allahumma laka sumtu masuk kategori doa masalah yang itu dibaca menjelang berbuka. Setelah berbukanya kita pakai doa ibadah, yaitu zahabat dzama'u. Seperti itu. Kemudian jika kita melihat redaksi hadisnya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara yaqulu dhahabat dzama'u wa battalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Aftara, apa artinya aftara? Sudah. Itu fi'il apa itu? Fi'il madhi. Sudah berbuka. Berarti sudah makan, sudah minum. Jadi sudah. Ada yang membantah begini, Ustaz, tidak setiap fi'il madhi itu diartikan sebagai sudah, tapi yang akan datang. Contohnya, qad qamatis shalah, telah didirikan salat, padahal belum salat. Oke? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dia sudah masuk surga, dakhalal jannah, sudah masuk surga, padahal belum ada yang masuk surga kan? Gitu. Oke. Jadi begini. Dalam bahasa Arab itu, nah ini para penuntut ilmu perhatikan. Dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan hakiki dan majazi. Ya. Jadi ini bahasa Arab nih, ada lafaz, ada yang ditafsirkan secara hakiki, ada yang ditafsirkan sebagai majazi. Hakikat sama majaz. Lafaz jika ditafsirkan secara hakiki jangan ditafsirkan secara majaz. Paham sampai sini? Kalau qad qamatis shalah, kenapa ditafsirkan secara majaz? Karena nggak mungkin ditafsirkan secara hakikat, nggak mungkin. Qad qamatis shalah nggak mungkin sudah sholat, nggak mungkin ditafsirkan secara hakikat. Hakiki. Dakhalal jannah, sudah masuk surga, nggak mungkin ditafsirkan sebagai hakikat. Berarti nafsirkannya majaz. Tapi kalau di sini bukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan idza aftara fi'il madhi, selama bisa hakikat jangan ditafsirkan majaz. Paham sampai sini? Jadi dhahabat dzama'u kapan dibaca? Setelah makan dan minum. Oke? Baik, barakallahu fikum. Ini para penuntut ilmu ini nanti bakal puyeng nih. Nanti setelah ini silakan datang. Ya, nanti akan saya terangkan lebih panjang. Wah, ini panitia udah lihat saya. Baik, barakallahu fikum. Jadi artinya kita bisa berdoa kepada Allah dengan urutan tadi. Sekali lagi, Allahumma laka sumtu, bismillah, makan minum, baru kemudian dhahabat dzama'u. Sekali lagi, tanpa menyalahkan pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Tidak menyalahkan. Jadi jangan suka bentur-benturin ya. Baik, barakallahu fikum. Saya kira itu, semoga manfaat apa yang saya sampaikan, semoga bisa diamalkan ya. Dan saya sangat berharap diamalkan ya, bukan sekedar didengerin ya. Jadi seperti itu. Apabila ilmu yang kita dapatkan diamalkan ya, man amila bima alima zadahullahu ilman malam ya'lam. Siapa yang dia mengamalkan apa yang ia tahu, niscaya Allah akan menambahkan baginya yang belum ia tahu.
Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.